down, I know you got me, baby. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Baru sampai ke tempat klinik Mutiara Bunda. Ini kita mau melihat nanti penentuan menang atau kalahnya lomba fotografer atau lomba foto bayi. Di Mutiara Bunda ini nanti ingin menang atau kalah. Ya ini nanti lihat bagaimana hasilnya, ikuti video kita selanjutnya guys. Ini tinggal gak apa sih bah? Gak usah. Iya dong. Kita mulai acaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan juga keberkahannya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ulang tahun klinik utama Mutiara Bunda yang kedua tahun. Semoga acara ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan semangat pelayanan dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alhamdulillah kita awali dengan membaca Bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillah. Kehidupan kita dari pagi sampai sore hari, kemudian sampai ini, dan tentunya kita mengamalkan salam tidak pernah kita lupakan untuk senantiasa kita lantunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat beliau mohon dan insya Allah kita semua tujuan mengikuti ajaran beliau. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, Klinik Mutiara Bunda sudah mencapai usia 2 tahun dan insya Allah pada akhir tahun ini kita akan mengajukan izin kepada Dinas Kesehatan di Demak untuk berubah fungsi yang tadinya klinik rawat jalan menjadi klinik utama rawat inap, dan insya Allah selanjutnya akan menjadi rumah sakit utama. Mudah-mudahan atas doa dari Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin kita canangkan di dalam kelanjutan program pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah Mampang Jiwa ini, mudah-mudahan diridhoi Allah dan tentunya akan sampai kami harapkan Menjadi juara untuk kategori pertama, yaitu adalah kategori dari juara 3 atas nama Hamizan Syamil dengan skor 323. Beri tepuk tangan. Juara kedua atas nama Narendra Adrian dengan skor 359. Juara 1 atas nama Aruna Radian Sanjana dengan skor 412. Baik, tadi monggo untuk nama yang dipanggil bisa maju ke depan. Selanjutnya ada
yaitu adalah Fandi Ahmad dengan skor 889. Beri tepuk tangan yang meriah pada para juara. Untuk yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Moga selamat untuk para juara yang sudah dipanggil, bisa maju ke depan, bisa diganti-ganti untuk penyerahan hadiah. Untuk penyerahan hadiah selanjutnya akan diberikan oleh dokter Iki. Silakan maju untuk kategori bayi sebelah kanan dan untuk kategori balita sebelah kiri. Ayo ada yang maju. Iya, untuk kategori bayi sebelah kiri ya. Moga maju ibu. Ini untuk kategori bayi sebelah sini. Ibu kamu ada sini? Balita sebelah sini. Untuk kategori bayi di sini ada adik Aruna juara 1, terus adik Narendra gitu. Bayi atas nama bayi Aruna Nadia apakah hadir atau yang mewakili? Foto bersama beliau ini dokumentasikan itu. Mungkin untuk yang menyanyi bisa diwakilkan oleh yang juara kedua. Terima kasih sebelumnya. Kesempatan saya untuk bercerita tentang pengalaman saya selama dokter ilmu ibu sampai berhasil. Alhamdulillah ini sedang hamil 6 bulan. Jadi saya itu dan suami adalah pejuang dari sebulan selama 7 tahun menikah. Oke, kita nikah selama 7 tahun, di mana suami itu juga sudah melalui pengobatan karena ada satu penyakit di mana mengurangi jumlah sperma waktu itu dan harus Ya, nggak kuliah tapi kan dia tuh harus ngerti ya. Oh, ada yang gampang hamil, ada yang susah. Bahkan kadang yang pakai saya itu ada juga yang malu. Kebetulan kan kami klinik dan saya pribadi juga aktif di sosial media. Jadi kadang ada pasien dari Sumatera, dari Jawa Timur, dari yang mau ikut 35%. 35%, 15%, 10%, 5%. 35% itu faktor sperma. Banyak juga yang demikian. 35% berikutnya kelainan pada saluran mulut dan daerah panggung. Seperti apa? Endometriosis. Misalnya seperti itu. Kemudian 15% dari yang akan kita pahami pada pagi ini adalah gangguan ovulasi. Nah, ini apa? Setiap bulan itu lepas telur. Belumnya kan kok belum? Iya, kan dewasa, tapi belum tentukan itu lepas telur. Itu yang disebut kasus-kasus sensitivitas. Berikutnya, nah ini ya. Jadi beberapa penyebab faktor sperma, ya, kemudian faktor endometriosis, kemudian faktor saluran telur. Saluran telur itu tersumbat. Saluran telur tidak tahu mengambil telur, sehingga pertemuan sperma itu menjadi tidak bisa terjadi. Nah, kemudian adalah gangguan ovulasi. Saya berikutnya. Nah, sebetulnya siapa yang harus berubah itu siapa? Berikutnya, yang disebut pasangan tidak subur itu seperti apa?
bulan menikah, 1 tahun usia pernikahan ya Ibu ya, melakukan hubungan seksual teratur, artinya jangan sampai ini. Suami saya di Kalimantan, dong, nah itu tidak termasuk, ya. Suami saya kerja di Jakarta, dong, itu tidak termasuk. Artinya itu setiap 12 bulan berturut-turut sudah melakukan hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi, kok dalil-dalil, nah itu harus sekali penyebabnya. Jangan tunggu punya tubuh. Kalau tunggu punya tubuh nanti ya sudah terlalu lama. Nah, tentu kita dalam keseharian, kita bekerja, kita makan, kita mempunyai aktivitas beberapa ini ya, konsumsi alkohol. Nah ini ibu, bapak-bapak, ibu, benar-benar ternyata ya konsumsi alkohol di daerah itu banyak. Kemudian kita dapatkan sperma suaminya nol, nggak ada spermanya. Itu kalau buat suaminya keluar cairannya, cairannya keluar, tapi tidak ada sel spermanya. Gitu ya. Jadi tentu kita harus istilahnya mengerti pemeriksaan yang dibutuhkan adalah yang pertama cek keluar telur nggak sih setiap bulan. Kalau nggak keluar telur dari mana? Ada kamu spermanya datang dia nggak keluar. Nah, sel telur bisa keluar kalau mempunyai siklus yang teratur. Kalau nggak teratur itu pasti nggak keluar. Yang kedua, cek progesteron. Ada yang dia alatnya dijual ya. Dok, udah saya cek progesteronnya nggak dijual kalau ya itu salah satu pengecekan. Yang kedua, AMH, anti mulian hormon cadangan telur. Di era sekarang ini banyak sekali ya ibu-ibu remaja putri yang kemudian konsultasi dengan cadangan telurnya itu sudah nol. Paling sedikit cadangan telur seorang wanita itu adalah 1,2. Kalau sudah kenal, kita maka harus memberikan obat-obatan yang lebih banyak. Maka ibu bersyukur yang cadangan telurnya banyak. Gitu ya. Kemudian tadi tempat bertemunya itu adalah di rumah kalian, sehingga harus alat-alat ini tidak tersebut. Kalau sudah ketemu bentuk embrio, maka kita harus yakin tempat untuk nempel implantasi adalah di rumah lahir, maka tidak boleh ada miom, tidak boleh ada adenomyosis, ya, tidak boleh ada polip. Terutama miom yang apa? Submukosa. Lalu tetangga saya miom berapa? Ya, dia dulu miomnya ada di mana? Kalau miomnya ada di submukosa atau di intramural, tidak mengganggu rongga daripada rahimnya, tentu nggak apa-apa. Tetapi kalau miomnya cadangan telur kita cukup atau tidak? Siapa aja yang kita periksa cadangan telurnya? 1, kalau umurnya lebih dari 35 tahun. 2, ada riwayat misal. Ya, jadi kalau ada pasien-pasien saya, alhamdulillah ini beberapa pasien juga pasien pasca riwayat bisa endometriosis 1 tahun yang lalu, sekarang sudah hamil, ada yang 7 minggu, ada yang sudah hamil tahun yang lalu. Nah ini ya, jadi pastikan dulu endometriosis itu berdampak terhadap cadangan telur atau enggak. Kalau cadangan telurnya baik, lebih baik operasi, gitu ya. Kemudian jika siklusnya tidak terlalu lebih dari 35 hari atau kurang dari 26 hari, maka lebih baik. Beberapa pasien di sini kejadiannya adalah prolaktinnya tinggi, apalagi begitu ya. Jadi itu pasiennya 1, dia bilang, "Dok, saya nggak menyusui, tapi kok keluar air dari payudaranya ya dok." Nah, itu sudah pasti prolaktinnya tinggi. Itu tahunya di mana? Saya isap kayak dong, keluar air.
Lalu setelah kita cek, betul dengan begitu kita kasih obat untuk menurunkan hormon prolaktin, alhamdulillah bisa hamil. Ya, ada 2 orang yang seperti itu. Jadi memang orang tidak hamil sama-sama gejala yang kita temukan itu sulit hamil, tetapi penyebabnya berbeda. Gitu, obat tersebut hasilnya bisa menstruasi, maka kita yakin tidak ada sumbatan proliferasi endometriumnya baik. Nantinya kalau terjadi kehamilan, insya Allah bisa menempel dengan baik. Hormon estrogen yang dihasilkan itu dari dalam baik, dari otak, hipofisis sampai ke uterus tidak ada masalah. Jadi ya sebetulnya kalau masih ada pengennya nggak datang 3 bulan, 6 bulan, terus dikasih obat bisa menstruasi, ya tetap bersyukur ya. Bersyukur karena ini sebetulnya panjenengan itu baik. Gangguannya gimana dong? Tetap nggak men, umpan baliknya yang nggak bisa berjalan dengan baik. Berbeda kalau udah dikasih obat, tetap hasilnya negatif. Harus ke tahap berikutnya, kasih obat yang lain ya bu, gitu. Itu namanya uji EP. Ya, kalau uji EP hasilnya FSH-nya rendah, estradiolnya rendah, masih bersyukur juga. Insya Allah masih bisa hadir. Tetapi kalau hasilnya FSH-nya tinggi, estradiolnya rendah, lebih baik adopsi. Gitu ya, itu tahapan di dalam kita itu satu persatu. Ternyata tidak kunjung ada tanggal ya, di akhir tahun 2017 kami memeriksa ini ke SPG. SPG yang pertama kami datang dokter Widiayani. Iya, saya begitu masih di Springhill waktu itu kliniknya. Dan beliau memeriksa saya, kemudian mendiagnosa adanya distal endometriosis. Nah, kemudian beliau merujuk saya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu HSG untuk melihat tugas politik saya. kalau dokternya ya sih yang maksudnya ya. Lalu ternyata hasil HSG-nya mengatakan bahwa kedua tugas politik saya non-paten. Artinya itu tertunda non-paten gitu. Dari hasil tersebut kami merekomendasikan untuk menuju ke Ariadi untuk dilakukan tindakan laparoskopi. Saya itu ya lumayan masuk kaget ya karena belum tahu untuk itu operasi apa kok terdengar begitu menyeramkan ternyata hanya sekedar di laser diberi dan dilakukan pembukaan yang berbeda. Kemudian 2018 saya laparoskopi di rumah sakit Ariadi. Setelah dilakukan tindakan laparoskopi, kami memilih saat itu memilih untuk langsung program dari Ariadi. Selama lebih 3 tahun di sana kami sudah berkali-kali alami, pernah 1 kali inseminasi, berarti 30 ada hasilnya. Lalu kami berhenti lagi di rumah sakit lain. Hanya datang ke rumah sakit Dalmina. Sekitar 2 tahun kami sana dilakukan histeroskopi, kemudian sampai kita SLS, lalu 4 kali inseminasi, 4 kali inseminasi ternyata masih di dalam hasil. Terus tahun 2022 kami masih ada masalah lahir dan luar ini sudah dari masalah dan masalah yang sepanjangnya ada masalah bisa sore dari sore sampai malam. Karena kami berusaha udahlah kita pasca aja kita istirahat dulu sambil fokus aktivitas lain. Selanjutnya itu saya berdoa ya menunjukkan kepada kami saya terima kasih yang harus kami lalui. Itu apa lagi yang harus kami lakukan? Entah kenapa katanya maksudnya untuk ibadah ini. Karena saya lupa. Iya. Kemudian nanti ada dokter ini. Lalu dokter ini menawarkan untuk saya bantu program kita punya itu kami sempat satu kali ini sudah ada dari kali kombinasi terus
ternyata dari hasil eksaminasi hasilnya tetap dia ada hasilnya ada dulu. Lalu setelah itu kembali mengajak saya untuk seminar di rumah sakit Sultan Agung, yaitu untuk berhati. Kemudian diperkenalkan dengan dokter yang ada di sana, lalu ditawarkan untuk golongan medikasi. Selanjutnya dengan penangkapan sudah melakukan keputusan, kemudian kami melakukan umur saya kan sudah mepet mau ke 30, terus mau program eksaminasi ke dokter sama dokter ini. Dan sebelum program eksaminasi menyarankan saya untuk HSG. Ternyata waktu HSG saya ada sumbatan. Itu namanya apa tuh? Hidrosalin sebelah kiri, dan saya melakukan operasi. Jadi kalau kita ini kan tuba kanan, tuba kiri, saluran program ini dua-duanya kan tersumbat ya. Nah kalau ini hanya satu yang tersumbat 500, sehingga kan tadi diceritakan sudah sempat hamil tetapi badan berkembang gitu ya. Terus melakukan apa itu tadi HSG, ada sumbatan, melakukan operasi, terus dalam berapa bulan, berapa tahun kok belum ada hasil, udah masih program. Terus alhamdulillah ada lagi, tapi BO lagi umur 14 bulan, tidak berkembang lagi. Oke guys, ini sudah nyampe di rumahnya Oti. Dia ini kalah di acara lomba hari jadi ini Mutiara Bunda, lomba foto cantik. Aja kalah, balita maupun bayi kalah, ngenge kalah. Oke ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kita. Kita bisa ikut lomba lagi nanti kalau ada acara-acara event lomba berangkang Melayu Hanin juara gym sih. Ya, nanti kita fisik dulu. Oke guys, oke guys, oke guys, oke. Oke guys, oke guys. Hello guys. Duduk oh. Nah. Ya, terima kasih yang sudah ngikutin. Ada edukasi ya guys. Ada yang kalau terkena penyakit PCOS, semangat untuk perjuangan garis 2 ya. Semoga diberikan kelancaran untuk mendapatkan bayinya. Bareng tak kudu hati-hati soalnya organ perempuan itu mateng pura kowe mripatmu mateng pura kowe wong babar tangi turu langsung babar dadang kling dadang kling kelutuk ono kling dadang ngantuk guys ngantuk bumil ngantuk bumil ngantuk bumil tuyu meneh bumil ki barang ki yo sana begadang ana HP lah kudu nyabu bantu like, comment, share, dan subscribe ya boleh. Terima kasih yang sudah support. Bentar lagi mau tembus di 2000 jam tayang, dibantu bolong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tidak kondusif lagi. Oke.